Karena bagaimanapun yang namanya kerja, usaha, ya, ikhtiar kita di bumi ini itu adalah cara-cara manusia, yang mana manusia itu adalah punya keterbatasan. Orang tuanya Mbak Anissa dulu pernah punya buku ini ya, Mbak ya? Pernah punya buku ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Timbal Quran Rubaiyat yang berbahagia. Di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, bulan yang penuh berkah, kita ngobrol-ngobrol nih dengan pengusaha di area Klaten, yang mana Klaten ini salah satunya terkenalnya adalah lurik. Ya, ini salah satu pengusaha lurik kita bersama dengan kita ini, dan kita bersama dengan ownernya langsung, di rumahnya langsung, dan di tokonya langsung. Mbak Anissa ya, Mbak Anissa, dan nama tokonya atau apa namanya all shopnya, online shopnya namanya Anissa Lurik ya Mas ya Mbak ya. Anissa Shop Lurik. Anissa Shop Lurik ya. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makasih Mbak Anissa sudah diperkenankan untuk ngobrol-ngobrol di rumahnya Panjenengan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Iya, Nah, ini kita ingin tanya-tanya nih Mbak Anissa nih. Terus terang saya tertarik ke awal, walaupun ini sebenarnya rumahnya saya dengan jenengan itu dekat. Tapi saya baru tahu ternyata Anissa All Shop itu punya jeneng. Iya. Saya browsing ini Instagramnya sudah 41.300, kemudian ada webnya juga yang sudah lama sepertinya itu dikunjungi oleh para pengunjung seluruh Indonesia ya. Iya. Itu gimana tuh? Itu ceritanya memang usahanya memang dari awal usaha lurik ini, Mbak? Enggak sih, Pak. Oh, gimana tuh cerita awalnya? Awalnya tanpa kesengajaan. Kok bisa itu? Usaha tanpa sengaja ini perlu dicontoh nih. Gimana tuh? Waktu itu kan trennya masih BBM itu loh. BBM bukan WA. Oh, pakai BlackBerry Messenger. Oke, itu kan terus? Awalnya iseng-iseng aja kan. Kan kebetulan kakak saya kan ini istri anggota gitu kan, terus anggota TNI. Polri, oke. Suka belanja kan lurik di produsennya langsung, terus saya kan ikut nyari belanja juga. Enggak, ikut ke tempatnya gitu loh, ke tempat produsennya gitu. Terus awalnya saya sih cuman jualin moto-moto punya kakak saya aja gitu loh. Terus lama-lama kan kok banyak yang minat pesen gitu. Terus kakak saya kan enggak mau kan repot kan, terus udah kamu langsung tak antar ke sananya aja, langsung ke penenunnya kan gitu. Terus ya udah, terus itu awalnya memang dari ini belum sebanyak gini. Cuman stok dimodalin bapak saya cuman berapa itu? Oh gitu. Taruhlah cuman 20 potong lah itu. Oh gitu. Terus saya kembangkan sendiri. Hanya pakai BBM waktu itu, BlackBerry Messenger. Nah, terus setelah itu gimana tuh? Cerita setelah BBM terus mulai berkembang sampai seperti ini, sampai punya kios 2. Kemudian juga ada 2 kan betul ya, Mbak ya? Nah, kemudian ada konsumen ke seluruh Indonesia banyak ya pada beli, ini gimana tuh ceritanya? Ceritanya sih ya tanpa kesengajaan juga itu, ketemu dengan seseorang yang membantu saya dari nol, terus saya belajar itu dulu web, masih trennya web. Memang pakai web waktu itu ya. Belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, belum. Kalau Facebook udah ada. Nah, cuman belum dioptimalkan lah ya, baru yang optimalkannya pakai web. Iya, web terus kan nggak langsung. Kan bertahap, itu saya mulainya dari 2013 itu belajar. Jenengan sendiri yang belajar. Oh, gitu. Terus ya dengan bertambahnya tahun, waktu banyak yang datang, ya ada yang jadi reseller, ada yang beli biasa gitu. Sampai sana sekarang ada juga yang jadi reseller ya? Ada berapa ratus orang tuh? Wah, kalau itu saya nggak gitu. Kayak gitu. Kalau kebanyakan itu reseller, kalau dalam partai besar gitu kan biasanya toko-toko gitu. Dia dijual di kotanya dia, nanti iya gitu. Oh gitu. Oke. Kalau konsumennya Luri ini kan, sepengetahuan saya sih, Luri itu kan pakaian khasnya Klaten ya, Klaten dan mungkin sekitar Klaten. Apa memang konsumennya juga orang Klaten juga yang di luar Jawa atau di gimana, atau di luar Klaten atau gimana itu? Enggak, kan sekarang lurik kan nggak monoton untuk baju klasik aja ya Pak. Kan bisa dipakai
untuk bermacam-macam model baju. Bahkan banyak yang sekarang desainer tuh pakainya lurik. Itu ya banyak lah yang desainer Jakarta itu kayak gitu kan. Jadi customernya itu bisa untuk para karyawan juga ya. Seragam kantor. Terus untuk para model-model orang anak-anak muda sekarang juga pada ini model untuk prewedding gitu banyaknya. Prewedding juga. Ya. Oh ya. Terus apa ya, banyak sih untuk orang gitu. acara Jadi sekarang kumpulan sudah sepeda atau apa kan banyak gitu. Tidak khusus untuk asli daerah ya, tapi memang sudah menasional lurik ini ya. Oke. Jadi memang menarik ya usaha lurik ini. Tapi kelihatannya di sini tidak hanya lurik nih Mbak, ada batik juga sepertinya nih. Kalau batik sementara beberapa aja ya, karena kan saya fokusnya di lurik, jadi batiknya saya kurangin gitu. Oh gitu. Saya pushnya di lurik gitu. Tapi kadang-kadang ada yang sama lurik tapi tambah nyari batik gitu. Iya, itu kan lurik batik namanya. Kalau pakai lurik, itu harganya nanti lain lagi, lebih tinggi. Oh gitu. Oke. Baik, Mbak Anissa, mungkin ada suatu hal yang apa ya, yang menarik atau mungkin nih terkait dengan saya yang saya tahu ya, menariknya usahanya jenengan ini kan sepintas lihat dari webnya, kemudian dari Instagramnya yang followernya banyak. Itu sejak kapan itu tahun untuk Instagramnya dibangunnya itu dimulai? Kalau Instagram setelah web. Webnya itu kurang lebih tahun 2013-14 lah. Itu terus kalau webnya kalau Instagram ya selang 2015-an itu ya? Enggak. Udah 2000 ya sekitar 2016 2015. Oh, pokoknya selang dulu lah. Web gitu. Dulu baru IG. Tapi sampai sekarang yang belanja rata-rata lewat web. Web ada banyak. Tapi Instagram kan sekarang juga trennya kan udah pindah ke IG, ke marketplace kan gitu. Oh, berarti marketplace juga pakai dengan. Oh, gitu. Ada timnya juga yang ngurusin gitu ya? Belum. Oh, jenengan langsung? Iya. Marketplace jenengan. Tapi kalau untuk yang web ada tim sendiri. Ada. Oh, gitu. Instagram juga ada tim sendiri. Ada. Oh, tapi gitu. kadang saya kelola sendiri juga. Oh, iya. Memang sip ruhnya itu ya di jenengan ini ya. Iya. Ruh usahanya di jenengan. Tapi saya lihat gini, Mbak. Jenengan tak lihat di gambar-gambarnya itu kan kalau Instagram itu kan cenderung gambarnya itu modis, ada modelnya gitu kan. Kalau jenengan yang dipoto ya kainnya gitu kan, deket-deket itu kalau secara ya hasilnya sih bagus ya hasil fotonya. Kurang menarik. Kelihatan dari sepintas sih biasa gitu, tapi followernya banyak. Itu gimana kok filosofisnya bisa begitu gimana? Kalau saya sih jual realita ya, Pak. Gitu. Kalau lurik kan yang dicari motif. Kalau motif harus jelas fotonya, jadi harus saya zoom gitu. Kalau dari kejauhan malah kurang jelas. Misalkan sama orang-orangnya kurang jelas. Jadi malah harus dari dekat gitu ya di fotonya itu. Kadang nanti orang terus baru di zoom gini. Kenapa ada sih ini beli surjan gini aja ya? Ini fotonya jauh, nggak kelihatan kuningnya. Nanti datang ada kuningnya gitu, ya ada yang protes. Oh, berarti memang harus filosofinya begitu. Karakter pembeli lurik itu adalah pada motifnya. Terus lagian kan kalau kita foto real kan orang lebih percaya. Oh, ini nyata, ini bukan editing. Bukan pakai kameramen yang profesional gitu ya. Cukup pakai HP saja kan, cukup. Ya. Kan ya banyak kan tipu-tipu gitu kan. Oh, gitu. Ini asal comot gambarnya orang, banyak gambar saya diambilin gitu ya enggak masalah sih. Gitu, ya memang ini salah satu satu hal yang kadang kita lurus-lurusnya dalam sebuah usaha di promosi di sosial media IG terutama yang saya tahu itu IG itu kan harus bagus banget gambarnya, tapi ternyata ini kebalikan. Justru tidak harus bagus ya, harus realita gitu aja, yang penting nyari angle-nya yang pas gitu ya, Mbak. Iya. Oke. Sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan ya. Oke, terus kemudian mungkin kalau sampai sekarang mungkin yang jenengan rasakan yang membuat usaha ini bertahan gitu ya, Mbak ya. Terus kemudian bahkan mungkin ya saya lihat pertumbuhannya juga, apalagi sudah ada toko jadi 2, mungkin karyawan juga berapa nih, Mbak, karyawannya?
Satu. Karyawan satu, berarti di Nggak banyak-banyak pakai karyawan tadi dulu. tim Oh itu online dan udah sosial? ini kontrak perjanjian tersendiri. Oh, bukan karyawan Bukan. modelnya. Oh, jadi anu ya, meng-hire ini ya, tim dari Iya, luar, tidak iya. jadi karyawan harian. Oh, nah itu gimana tuh? Kan apa namanya, pertumbuhannya tidak, apalagi dalam kondisi sekarang ini ya, Pandemi. masih pandemi ya. Ya turunnya mungkin turun dikit lah, tapi kayaknya bertahan terus tuh jenengan. Iya. Itu tipsnya apa itu, Mbak? Tipsnya yang utama itu kalau saya ya Gimana? doa orang tua, terutama Nah, ibu. ini doa orang tua ya. Ibaratnya ibu itu seperti apa ya? Jimat, Masya Allah. Nah ini. penangkal bala, penangkal malapetaka. Oh, Itu gitu. menurut saya. Oh, gitu. Itu Jadi karena ibu memang benar-benar iya, mendoakan, karena- mensupport tiap hari. Iya, setiap hari doakan. Mm-mm. Dan itu Pak Tata, setiap hari itu saya dari dulu kebiasaan ada bapak saya tuh selalu meminta maaf gitu loh dan minta doa. Ke ibu, ke bapak, tiap hari. Iya. Oh, gitu ya. Itu gimana? Ritualnya gimana? Ya enggak, Minta maaf, cuma kita aja biasa. Bu, maaf nyambut-nyambutan Mas, ibu. ya, Gitu. Oh, iya, gitu. Dan Oke. ya itu dahsyat sekali tuh Oh, doa gitu ya. orang tua itu. Itu kok bisa? Jenengan atas kemauan sendiri atau Kemauan emang sendiri. diajari oleh orang tua? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri memang begitu. Minta Dan maaf. banyak faktor sih memang apa ya, mungkin kita dari optimasi dari apa, tapi nek nggak ada doa, nggak ada ini ya menurut saya ya kurang ini. Iya, iya betul ya. Jenengan sudah berupaya keras juga mengoptimasi Ya, apa terus web, ya, kemudian doa Instagramnya orang juga tua. semuanya. Saya juga ya kalau dulu ya, ini dulu cerita dulu sebelum punya anak ya, Nah. itu pasti ritual untuk dekat dengan Allah tuh pasti setiap malam nggak terlewatkan gitu loh. Itu karena sekarang ada anak ya agak Agak ini ya. berkurang. Terus apa ya baca Al-Quran itulah. Oh gitu, Masya Allah. Ini Iya, hikmah Ramadan kita ini justru nih yang kayak gini-gini. Artinya tidak harus ceramah ya, Mbak. Artinya jenengan menyampaikan pengalaman pribadi langsung bahwa doa orang tua, ridho orang tua, Iya, itu jelas suatu itu. hal yang nyata sekali. Iya. Pernah nggak, Mbak, jenengan merasakan langsung ketika orang tua, ibu misalkan, itu kemudian tidak ridho dengan jenengan, terus berefek kepada usaha jenengan? Yo mungkin secara tidak sengaja ada gitu loh. Terus yang terasa banget gitu ada. iya, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya mungkin setiap hari karena sekarang adanya cuma ibu saya ya. Kalau ibu saya pasti mendoakan saya, ibu saya ya alhamdulillah ininya kenceng wiritannya kan. Terus cuman ini doa dari saya sendiri gitu loh yang kurang gitu loh. Gitu. Itu menurut saya Kalau itu ibu pasti nggak akan berhenti terus itu mendoakan. kalau saya kurang, wah ini kurang kenceng lah ininya, agak anu itu ya pasti ada lah, kita belajar di ustadz gitu kan ada tata caranya berdoa Jadi lebih gimana gitu kalau lah. misalkan lagi agak turun omset itu kemungkinannya karena doanya jenengan yang kurang. Sama ya, Sama iya. suami gitu ya. Mungkin agak kurang. Agak Mungkin ya nggak tahu juga. gitu ya. Oke ya, ini menarik sekali ya teman-teman sekalian. Dan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri ya, terutama dalam masalah hal-hal yang sifatnya spiritual seperti ini ya. Karena bagaimanapun yang namanya kerja, usaha ya, ikhtiar kita di bumi ini itu adalah cara-cara manusia, yang mana manusia itu adalah punya keterbatasan ya, yang akan membolak-balikan kondisi yang terjadi di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ridho dari orang tua itu kemudian akan menghasilkan keikhlasan mereka, kemudian juga akan menghasilkan juga doa-doa yang tulus ya untuk kita gitu ya, dan juga tentu takdir-takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita karena kita sangat dekat dengan Allah, dengan Tuhan kita, itu akan lancar diberikan kepada kita. Kira-kira gitu ya, Mbak ya. Insyaallah. Ya. Baik, Mbak Anissa, ini kebetulan kita kan kesini tuh juga dalam apa namanya
rangka bersilaturahmi atas nama dari Bimbel Quran Rubaiyat nih. Iya. Jadi kita punya beberapa ya banyak guru ngaji dan murid-murid ngaji yang mungkin Iya. juga nanti nonton video ini dan belajar dari cerita usahanya Mbak Anissa, usaha lurik ya. Iya. Dan kami basisnya adalah basis pembelajaran baca Quran. Pembelajaran baca Quran. Alhamdulillah nih yang kita temui ini juga Mbak Anissa rajin membaca Quran. Ya. Rajin membaca Quran. Nah, kita kebetulan kan punya metode 4 jam bisa baca Al-Quran, Mbak. Ya mungkin saya dengar orang tuanya Mbak Anissa dulu pernah punya buku ini ya, Mbak, ya? Pernah punya buku ini. Boleh dong Mbak dikasih komentar nih, metode Rubaiyat 4 jam bisa baca Al-Quran. Komentarnya Mbak Anissa gimana? Ya menurut saya bagus, apalagi untuk para orang yang udah tua-tua ya Pak ya, jadi bisa lebih cepat untuk mempelajarinya, sehingga bisa hafal dan paham gitu. Membaca Quran. Iya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Kalau keluarga jenengan semua sudah, putra putrinya jenengan sudah pada Anak bisa? saya baru 2 tahun Pak. Baru 2 tahun, baru 1 ya? Iya. Baru 1. Kalau suami saya alhamdulillah, apalagi kalau aktivis Muhammadiyah soalnya. iya, apalagi kalau Ramadan gini target dia harus khatam. Oh iya, Iya. mantap. Oke. Termasuk ibu juga ya. Kalau apalagi ibu saya rajin ya. kebetulan kan masih gerudal-geradul belum ini. Oke, Iya. tapi sudah bisa ya. Baik, makasih Mbak Anissa. Ini obrolan yang menarik di siang hari ini, di Ramadan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Usaha kalau ditekuni, ya ini khas sekali ya. Lurik, ya tidak kemana-mana. Ya ada batik, tapi itu hanya istilahnya itu sedikit ya Mbak ya. Iya. Tapi fokusnya adalah lurik. Fokus dalam satu produk saja, itu ditekuni ternyata luar biasa ya. Saya juga awalnya berpikir lurik ini hanya kan customernya orang Klaten, tapi ternyata seluruh Indonesia dan tidak hanya penggemarnya orang-orang yang orang Jawa ya, karena memang lurik ini sudah menasional ya, sudah menasional dan Bahkan udah kirim luar ke negeri. Malaysia. Pernah juga Iya. jenengan? Oh, mantap. Paling jauh Malaysia. Ada sih, tapi beberapa luar gitu saya tolak. Mungkin terlalu mahal ongkir. Oh gitu lah ya. Kalau hampir seluruh provinsi sudah terkirim ya, sudah terkirim Mas. Luar biasa ini setiap hari pengiriman. Tapi harusnya ada tugas yang bertugas pengiriman dong Mbak. Masa jenengan paling kelewat satu orang itu? Oh kurirnya ngambil. Sudah seperti itu sekarang ya. Iya udah join sama. Mulai ibadah duhur JNE. itu sudah mulai pengiriman ya. Iya. Nah, ibadah duhur. Nah, biasanya kan begitu ya. Dari mulai malam itu menerima juga orderan malam-malam gitu. Iya. Malam sampai pagi siang terus direkap, baru mulai siang sampai sore itu sibuk ngirim ya. Biasanya pagi saya packingnya. Oh, pagi sudah gitu. saya siapkan. Kalau orang beli pesan banyak gitu kan saya konfirmasi ulang, saya fitkan, saya gitu. fotokan ulang ini ordernya, oke cocok. Kadang tukar atau apa gitu kan. Ya tetap saya layani. Oh, gitu selama belum ini enggak masalah sih. Enggak. Itu jenengan nggak repot nyari ke belanja ke kulakan ke produsen dan seterusnya itu. Udah seperti saudara juga. Tempat kulaan itu. Ya, Artinya ditangani sendiri masih bisa ya? Bisa, masih saya bisa. kulaan sendiri. Bersama kalau nggak di kulaan sendiri saya kurang nggak marem mantep. Ya? Karena harus tahu persis kualitasnya. Betul. Ya inilah pengusaha nih. Jadi Mbak Anissa ini apalagi seorang ibu ini ditangani oleh jenengan kan, suami punya usaha sendiri kan, sepengetahuan saya ya. Iya. Jenengan ini usaha jenengan berarti kan, usaha jenengan, suami punya sendiri. Iya. Berarti jenengan memang sebagai maestronya ya dalam hal ini ya. Ruhnya. Langsung ditangani oleh seorang ibu. Ini bagi ibu-ibu yang kebetulan juga suka dalam berwirausaha, ini salah satu contohnya. Ini boleh juga belajar kepada beliau, ke Mbak Anissa ya. Pemirsa sekalian, alhamdulillah tidak terasa waktunya, sebenarnya ini asik sekali obrolan kita, tetapi karena waktu yang batasi kita, semoga obrolan kita memberikan manfaat kepada kita, dan wabil khusus Ramadan ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha-usahanya kita juga diberikan kemajuan, laris semuanya. Amin. Ya. Penontonnya, kameramennya semuanya sehat, diberkahi semuanya. Yang belum dapat jodoh juga segera diberikan jodoh. Demikian saya kira pemirsa sekalian, mohon maaf bila banyak khilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.